Bismillah, Masya Allah, Daniel Banding Anwar. Iya. Oke, Alhamdulillah. Mas, ini kan yang pertama yang saya tertarik tadi adalah tentang disabilitas bagiku adalah Semu. semu. Nah, Mas, yang pengen saya tanyakan ini, kenapa sih kok bisa menemukan tagline yang seperti ini? Nah Mas, ini kembali ke personal branding ini. Saya pengen tahu nih, kenapa dengan Daniel Banding Anwar? Nah sini berarti Anda orang yang ke-273 yang tanya, Mas. Ya bahasanya autopilot lah ya. Nah, Oke. ini yang saya menarik kenapa saya mengundang Mas Daniel Anwar ini dengan tagline-nya nih Mas, Masya Allah. Oh iya. Iya ya. Bismillah, Masya Allah, Daniel Banding Anwar. Iya. Oke, Alhamdulillah sampai kesampaian juga di sini ya Mas ya. Iya. Kesampaian apa atau emang gimana sih bahasanya ya? Kelakon, Mas. Iya, kalau Iya. bahasa Pekalongan kelakon ya. Alhamdulillah kelakon datang ke Nida Podcast. Alhamdulillah. Sehat Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi kesini naik apa? Saya naik Gojek, Mas. Masya Allah, naik Gojek ya. Iya. Saya pikir datang ke sini mungkin sama teman yang saya kenal, maksudnya kayak Mas Wid atau siapalah yang saya kenal. Ternyata sendiri, Masya Allah. Oh iya. Jam segini kalau teman-teman masih pada sibuk dengan kegiatan masing-masing. Oke, masih pada aktivitas ya. Cuma saya yang slow. Walaupun slow tapi Iya. kan istilahnya tetap apa ya namanya ya? Istilahnya kalau ditinggal pun sudah ada yang jalan gitu loh Mas. Iya. Autopilot ya. Autopilot ya, bahasanya autopilot lah ya. Nah, Oke. ini yang saya menarik kenapa saya mengundang Mas Daniel Anwar ini dengan tagline-nya nih Mas, Masya Allah. Oh iya. Iya ya, tagline-nya Iya. bagiku disabilitas adalah semu. Iya. Nah, tapi ini dijawab nanti Mas ya. Oke. Ini bagaimana dengan tagline ini hadir dan dengan personal branding yang banding ya. Oke. Nah, banding ini tuh seperti apa sih? Maksudnya kan juga teman-teman mungkin penasaran kan. Ke waktu itu juga sempat saya share untuk status. Iya. Nah, karena memang saya tertarik dengan tagline yang seperti ini, Masya Allah. Maksudnya, mohon maaf ya Mas ya, dengan disabilitas ya, tapi tetap masih bisa berkarya, masih bisa produktif, masih bisa ada punya usaha dan lain sebagainya. Iya. Istilahnya lebih ke produktif Mas ya. Hmm. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk apa sih kita ngobrol santai dan lain sebagainya. Siap. Nah Mas, Boleh. keseharian apa Mas aktivitas yang selama ini masih dijalankan? Kalau saya keseharian ada usaha karpet, wira swasta karpet sama busa sama kulit jok. Kulit jok juga ya? Iya. Setahu saya karpet aja Mas. Kulit Ternyata jok. masih ada kulit jok ya? Kulit jok styrofoam juga. Styrofoam saya supply. Oke. Terus kulit jok, terus busa-busa buat lapisan jok itu saya. Nah mungkin teman-teman ini sama ya, karpet ya. sama karpet ya, mungkin udah nggak asing lagi dengan nama Mandiri Jaya. Ya? Yang Toko dimana, Mandiri Jaya. Toko Mandiri Jaya yang dulu di mana tokonya di Jalan Kemakmuran kalau nggak salah. Ya. Ya sekarang pindah di? Sekarang pindah di Jalan Imam Bonjol, Gang 8 nomor 5. Lebih tepatnya di belakang Pandirasa. Iya. Nah belakang mungkin Kimibun. ya betul Kimibun ya. Ya dulu mungkin beberapa teman-teman saya mungkin juga, saya juga termasuk juga mungkin beberapa kali pernah membeli di tempatnya Mas Daniel ini ya. Mas, selain karpet Mas, keseharian maksudnya keseharian aktivitas di luar itu. Di luar usaha nih. Di luar usaha paling saya itu ada podcast Mas. Bikin podcast, podcast soal bahas apa ya? Materi-materi album musik. Oke, materi-materi ringan lah ya. Materi ringan ya, Masya Allah. Sama keseharian saya paling ngopi Mas. Ngopi. Sama nih, sama yang kita lakukan ya. Kita saat ini juga ya ngobrol-ngobrol santai juga sembari ngopi ya. Masya Allah. Bismillah. Kadang saya temu Mas Pinus juga di kopian mana, ya kan? Kadang di sini, kadang di sana ketemu terus. Iya. Jadi Mas Daniel itu termasuk yang copy person nggak sih? Iya. Copy person ya. Copy person sekali. Dan mungkin
ketika akan aktivitas atau membuat sesuatu harus bersandingan dengan kopi nggak? Nggak harus tapi seringnya ya. Nggak harus tapi seringnya ya. Sulit Mas ya. Nggak harus sulit sekali itu ya. Mas. Dan ternyata Mas Daniel ini ternyata sekali lagi Mas ya, pekalangannya itu sempit Mas ya. Iya. Iya. Di mana-mana kenal maksudnya. Oke. Sampai kakaknya pun saya kenal. Ya. Ternyata Mas Daniel teman adik saya. Iya, Pekalongan kecil. Iya. Saya kenal Mas Pino juga sebenarnya dulu customer saya Mas ya. Iya. Dari situ terus ketemu di Kopinan mana? Loh kok ketemu lagi ya. Beliau ternyata juga ada podcast juga. Iya. Pekalongan memang cilik kok. Iya, akhirnya kesana kemari memang ya Pekalongan ya, kembali lagi ya, sempit ya. Mas, ini kan yang pertama yang saya tertarik tadi adalah tentang disabilitas bagiku adalah semu. Nah, Mas, yang ingin saya tanyakan ini, kenapa sih kok bisa menemukan tagline yang seperti ini? Karena kalau buat saya menarik. Iya. Ya, karena mungkin nggak semuanya disabilitas, nggak semuanya Mas ya, mohon maaf ya. Iya. Bisa produktif seperti ini. Oh iya. Jadi gimana ceritanya nih Mas? Maksudnya sampai ada personal branding yang banding. Ini apa? Ini mungkin perlu dijelasin ya. Mungkin bisa dimulai dari bagiku disabilitas adalah semu dulu. Nah, ini luar biasa kalau menurut saya. Disabilitas itu menurut saya itu kan semu, seolah-olah ada tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya. Semu ya. Oke, semu ya. Bagi saya gini, kalau disabilitas itu karena saya mungkin lebih bisa leluasa secara fisik, menganggapnya saya semu disabilitasnya itu. Karena tetap aja gini, setiap orang itu punya kelebihan kekurangan Mas ya. Ya, setuju, sepakat ya? Kalau itu Mas. Oke. Lah, bedanya kekurangan saya double Mas. Double. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Oke, maksudnya? Ya, maksudnya kan gini. Gimana? Kalau kekurangan yang nggak kelihatan itu karakter. Oke, ya kan? Ya. Mungkin apa karakternya gimana, apa males atau gimana, tetap ada. Lah mungkin kekurangan yang lain juga yang kelihatan ya secara fisik ini. Oke, ya. Dari situ berangkat dari setiap orang punya kekurangan. Dan setiap orang juga pasti punya kelebihan. Yes. Karena saya juga berangkat dari mindset itu, saya menganggapnya malah justru disabilitas itu bagi saya itu aset Mas. Aset ya? Iya. Masya Allah. Loh, bener loh. Kalau nggak disabilitas, saya nggak diundang di podcast sini. Ya kan? Oh iya. Ya. Bisa aja nih. Ya. Aset. Iya betul. Bahkan mungkin juga beberapa kali Mas Daniel ini juga diundang ya ke beberapa tempat untuk memang salah satunya waktu itu untuk mengisi apa Mas namanya di dulu di tahun 2020 saya pernah ngisi di berkomunikasi. Ngisi apa ya? Temanya pokoknya bagaimana cara treatment pada orang disabilitas. Nah, kurang lebih itu. Oke, nanti kita bahas lagi juga Mas ya. Nah, ini Mas kembali ke yang Mas Daniel, mindsetnya itu memang kebentuk dari maksudnya kebentuk sendiri atau memang Mas Daniel itu membentuk mindset yang seperti ini? Oh, kalau membentuk mindset yang seperti ini tuh ya saya tidak bisa lepas dari bapak dan ibu saya. Masya Allah, luar biasa tetap ya, support yang paling luar biasa beliau berdua. Bapak dan ibu saya tuh sosok yang kuat sekali Mas. Masya Allah. Ya kan? Ya. Istilahnya walaupun saya begini, saya tuh dididik sebagai orang yang sama-sama kayak teman-teman saya yang normal. Ibaratnya kalau salah yo diajar, kalau apa yo dimarahin, terus tuntutan ya tetap ada, harus seperti ini, kamu jangan mau kalah. Artinya perlakuannya masih utuh sama dengan kakak dan adik yang lainnya juga ya? Iya sama. Oke. Nah dari situ akhirnya saya kebentuk, dunia ini keras. Masya Allah, ya betul. Ya kan? Kalau saya nggak keras, maka saya akan kalah sama dunia. Yes, ya. Ya oke. Nah akhirnya membentuk karakter saya yang keras. Saya juga jatuhnya malah justru kadang beberapa kali sosok yang nekat Mas. Sosok yang nekat? Ya. Ini saya cerita sedikit ya. Iya. Sekolah saya itu di SD, SMP, SMA yang umum.
Yes, ya. Yang buat orang yang biasa ya. Umumnya sekolahan lah ya. Terus saya kuliah itu sebenarnya nggak dibolehin mas. Sebenarnya nggak dibolehin. Sama ibu sama bapak. Sama orang tua lah ya. Nggak dibolehin di luar kota. Masya Allah. Tapi saya nekat. Dulu pas SPMB, saya beli formulir sendiri. Saya ngisi, saya ujian di Semarang, dibonceng ke teman saya berdua naik motor. Akhirnya saya keterima di sana. Masya Allah. Baru saya lapor sama orang tua. Lapornya terakhir ya, kalau udah keterima ya. Ya. Nah, sempat nggak sih mas, maksudnya mendapat, mohon maaf ya, perlakuan dari semisal dari sekolahan dengan mungkin dari yang sekolahan umum itu mengalihkan ke, atau dari orang tua mengalihkan ke yang semacam apa ya berarti ya, sekolah luar biasa gitu. Oh iya. Kalau saya dulu sih kebetulan berangkat dari lingkungan yang sangat apa ya, suportif ya. Jadi tidak terlalu harus terlihat ini harus masuk SLB apa ini apa kemana. Terus tapi ini sekolah ya sekolah ke tempat umum aja. Biar sama kayak yang lain. Nah dari situ mungkin akhirnya membentuk juga mas ya. Ketika semakin dewasa, akhirnya sadar bahwa menemukan kekurangan ini tuh ya ini tidak terlalu ngaruh sama saya, menurut saya ya. Dari situ saya bisa berkarya atau bisa melakukan sesuatu yang orang lain biasa lakukan. Ya mungkin ya kecuali manjat pohon ya. Iya betul. Kecuali naik motor ya kan, ibaratnya kan gitu. Tapi secara umum lah ya. Secara umum selain banyak yang saya nggak bisa, saya juga banyak bisanya. Kembali tadi kayak umumnya orang ya, maksudnya dalam arti kita bicara ya berkarya juga, iya kan? Intinya lebih ke produktif berarti ya. Oke. Saya alihkan ke produktifnya. Nah mas, ini dengan tadi kan kita bicara disabilitas adalah semu ya. Nah ini berarti dari kapan mas? Dari waktu sekolah itu memang, atau dari sekali lagi, maksudnya dari sekolah atau memang dari keluarga yang membentuk seperti ini? Sekali lagi coba mungkin bisa dihitung lagi. Tagline disabilitas adalah semu itu sebenarnya berangkat dari judul stand up comedy mas. Oh iya mas, ini juga Mas Daniel juga komika ya? Bukan. Tapi ya berada di satu komunitas itu ya? Kenal sama beberapa teman. Akhirnya bikin acara itu tematik. Istilahnya pas itu kan stand up comedy ada agenda roasting siapa gitu. Terus saya malah mengajukan diri. Oke, jadi di stand up ya, berarti kan roasting berarti istilah kasarnya yang dibahas ya. Nah, mohon maaf ya sekali lagi Mas ya. Itu memang kemauan Mas Daniel sendiri. Nah, dan biasanya kalau yang di stand up, setahu saya waktu itu saya ngundang sama si Ato ke sini. Dia bilang kalau mau semacam berarti apa? Dark jokes ya. Darknya kalau memang yang istilahnya kita bicara yang tempat itu ada bencana. Tapi yang roasting orang yang komikanya, bukan yang roasting bukan orang yang terkena bencana sendiri. Itu biasanya kadang terjadi apa sih Mas? Terjadi sesuatu istilahnya kayak semacam tersinggung gitu nggak sih? Kalau saya sudah menyiapkan diri Mas ketika itu. Ketika saya menawarkan diri untuk di roasting, tujuannya begini. Saya tanya sama teman-teman stand up Kalongan, berani nggak ngerosting saya, ngangkat kecacatan saya. Berarti tetap ada brainstorming ya? Iya, tetap. Berani nggak? Awalnya mereka nggak berani, tapi nggak apa-apa, ini coba buat materi buat kita bareng-bareng. Nanti jadinya kayak gimana ya, yang penting kita udah brainstorming, udah mateng, kita berangkat. Nah malah justru setelah itu Mas, setelah itu malah justru teman-teman saya itu yang tersinggung malah. Yang tersinggung? Iya, teman-teman saya. Kok bisa yang tersinggung malah yang
Itu uniknya itu. Sayanya yang sudah mempersilahkan dan ada disclaimer juga kan. Ini kan komedi. Iya. Itu teman-teman saya tersinggung. Tersinggungnya kenapa ini? Mereka melihatnya, loh kok kecatatan saya kok malah buat guyon. Oke. Loh malah justru itu yang saya cari. Oke. Ya gini-gini juga saya butuh exposure Mas. Oh iya. Berarti memang awalnya udah ada kesepakatan intinya Mas ya? Ya. Udah kesepakatan brainstorming dan sebagainya, akhirnya sampai Mas Daniel ini di roasting sama teman-teman komika Pekalongan. Ya. Tapi alhamdulillah maksudnya sejauh ini aman Mas ya? Aman. Alhamdulillah. Nah Mas, ini kembali ke personal branding ini. Saya pengen tahu nih, kenapa dengan Daniel Banding Anwar? Nah sini berarti Anda orang yang ke-273 yang tanya Mas. Orang asli 273 ya. Kan tak hitung. Ada tulisannya itu. Ada tulisannya. Real berarti ya nanya ya. Ini kenapa Mas? Maksudnya sebagai personal branding kah? Iya. Ini awalnya memang panggilan zaman kecil ya. Panggilannya itu bukan Daniel atau bukan siapa gitu. Tapi Haning. Ini kan menyulitkan ya. Akhirnya sama teman saya dulu namanya Mas Bayu, teman main saya. Dituliskan, berarti tulisnya kayak gini, MBANDHING. Banding. Istilah bahasa Pekalongan berarti ya. Ya. Berangkat dari nama itu, akhirnya teman-teman saya itu manggilnya ya pakai nama itu. Ding. Ya. Banding. Ya. Oke. Akhirnya saya kepikiran, kenapa nggak saya bikin buat username buat Instagram atau sosmed lain. Iya betul. Akhirnya saya bikin pakai nama itu. Dan secara nggak langsung emang itu ke branding akhirnya Mas. Iya. Mungkin ya. Iya. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung kalau menurut saya itu akhirnya ke branding dengan Mas Daniel ini, dengan Daniel Banding Anwarnya ini. Iya. Mungkin teman-teman yang dari teman-teman yang lain kayak teman-teman komika atau teman-teman satu circle-nya Mas Daniel ini mungkin sudah familiar dengan kata-kata banding ya, karena personal brandingnya Mas Banding. Iya. Ya mungkin karena itu yang membuat saya yang keduanya ini banding. Saya penasaran juga banding ini apa. Iya, itu berangkat dari situ karena nama panggilan kecil terus dituliskan, terus akhirnya saya bikin buat username sosmed populer lah, mungkin terbranding lah nama banding itu sama yang tagline-nya itu Mas. Karena saya tertarik sekali nah, Mas yang tadi saya pingin apa sih, bukan kupas ya, pingin kita obrolin ya. Edukasi tentang treatment para penyandang disabilitas itu yang seperti apa Mas? Atau yang seperti gimana yang mungkin yang sudah pernah disampaikan Mas Daniel ke teman-teman yang satu circle-nya, maksudnya dalam arti teman-teman para penyandang disabilitas yang ada waktu itu mengisi di berkomunikasi. Mengedukasi itu kalau saya begini Mas. Gimana? Setiap orang kan biasanya butuh treatment masing-masing ya. Entah itu disabilitas atau enggak ya. Sesuai karakternya kan juga treatmentnya beda-beda. Nah, dari situ saya kepikiran sebagai orang cacat atau disabilitas dipandang oleh orang lain yang normal itu, saya maunya seperti apa? Maunya saya seperti apa? Iya. Nah, ketika saya menyampaikan apa maunya saya, maka orang lain akan jadi tahu, oh Daniel ini treatmentnya begini, dia cacatnya kakinya misalnya, apa treatmentnya, berarti kalau mau gendeng ya pegang tangan atau apa. Saya mengedukasinya lebih ke situ, termasuk dari acara stand up tadi. Tujuannya saya untuk mengedukasi itu, kurang lebih begini. Kalau di stand up saya menyampaikannya di acara stand up itu, kalau ada tetangga atau seseorang yang disabilitas kayak saya, entah bagaimanapun kondisinya, itu jangan dilihat sebagai orang yang disabilitas, tapi dilihat
sosok dia sebagai manusia murni pada umumnya. Ya. Oke. Kalau memang karena kondisi ya itu takdir lah. Ya cetakannya begitu ya caranya. Tapi memang untuk tetap melihat sebagai sosok manusia murni. Ada yang bilang, Mas, lah ya apa jenengan enak, circle-nya mendukung, jadi bisa berpikir seperti itu. Loh, justru itu. Kalau circle Anda itu rata-rata tidak mendukung, Anda harus jadi yang mendukung itu. Wah, tujuannya itu. Iya, betul Mas. Iya. Karena ya istilahnya dia sama sekali nggak ada yang mendukung. Kenapa nggak jadi yang mendukung Anda? Kan harus begitu. Nah, dari edukasi itu akhirnya saya bawa terus, termasuk kemudian di perkom, terus di berkomunikasi yang tadi, di stand up, terus di sini juga kurang lebih sederhananya gini, Mas. Gimana? Kalau disabilitas itu lebih baik ditanyakan izin, kurang lebih begitu. Kalau mau memberi bantuan, kalau gampangnya tidak perlu, bisa dibantu, itu lebih baik tidak. Kalau bisa, bahasanya gini. Gimana? Boleh dibantu, Mas. Nah, boleh berarti. Boleh dibantu, Mas. Bukan yang ada yang bisa dibantu gitu ya. Terkadang bener, Mas, pengucapan yang apa yang kita omongkan ke, mohon maaf ya, Mas ya. Penyandang disabilitas itu terkadang apa sih? Biasanya lebih ke harus berhati-hati nggak sih lebih ngomongnya? Kalau berhati-hati justru malah menurut saya tidak perlu hati-hati, Mas. Karena ketika istilahnya kita berhati-hati dengan berbicara dengan kaum disabilitas, itu semakin menunjukkan perbedaan. Oke. Istilahnya, yo contoh simpelnya begini. Kayak jenengan tadi kalau saya perhatikan, setiap sebelum mengucap disabilitas, Anda menyampaikan mohon maaf ya. Itu secara umum dilihat yang teman-teman saya yang disabilitas juga itu, wong tidak salah. Oke, paham, Mas ya. Kan? Oke, paham, tahu, ngerti ya. Itu justru kalau menurut saya pribadi, ya los aja. Oke. Ya. Berarti saya tahu maksudnya, sebagai penyandang disabilitas tidak harus, maksudnya tidak semuanya kita harus bicara dengan secara berhati-hati ya. Mungkin dari teman-teman penyandang disabilitas mungkin kemauannya ataupun pengennya tetap disamaratakan sama orang yang biasa. Begitu, Mas? Oke, kurang lebih seperti itu berarti ya. Tapi saya juga berbicara dari sudut pandang saya murni ya. Iya, betul. Ya, karena memang kita bisa bicara dari sudut pandang yang apa yang kita sampaikan. Contoh kalau misalkan di tempat lain, saya malah justru jangan dibantu kalau saya nggak minta tolong. Oke, ya. Berarti tahu Mas, paham ya. Kalau saya minta tolong, baru ketika saya Mas Daniel baru bilang Mas minta tolong, baru tolong saya. Oke. Ya bukan berarti saya tersinggung atau tidak, tapi saya berbicara seperti itu dalam rangka saya menyampaikan apa maunya saya. Ya kan itu. Berarti intinya nggak semuanya juga, Mas ya, untuk penyandang disabilitas itu pengen kemauannya apa, betul nggak atau gimana? Tidak semua penyandang disabilitas itu bisa menyampaikan apa yang diinginkan. Oke, ya gitu maksudnya gitu ya. Ya, karena rata-rata ya, Mas ya. Ini opini saya. Penyandang disabilitas itu tidak jauh-jauh dari minder. Tidak jauh-jauh dari minder. Oke. Nah, minder itu sebenarnya manusia itu sendiri yang ciptakan. Betul. Terkadang bahkan orang yang umum seperti biasa pun punya rasa minder, Mas. Iya kan? Contoh seperti saya juga terkadang juga punya rasa minder. Ya memang benar, Mas. Tadi Mas Daniel bilang itu tercipta dari orangnya sendiri. Betul. Gue setuju kalau itu, Mas. Nah, ketika kita bicara soal minder, artinya begini. Berarti
orang itu hanya melihat kekurangan ya. Hanya melihat kekurangan. Tapi lupa akan kelebihan. Lupa akan kelebihannya, betul. Bukan tidak melihat kelebihan, sudah jelas wong lupa. Ya kan? Lupa tidak melihat kelebihan. Lebih fokus ke kekurangan. Contoh, mungkin Mas Dinal ini juga punya ya, maksudnya dalam arti kelebihan yang pada orang umumnya punya ya Mas ya. Ya berkarya, ya beraktivitas seperti biasa ya. Membuat apa lagi berarti? Ada membuat sebuah usaha juga, iya kan, yang sampai sekarang alhamdulillah jalan. Dan yang kali ini mungkin kenapa Mas milih podcast untuk berkaryanya ini ya? Kalau podcast itu kan dipilih selain memang sedang in ya. Ya waktu itu ya. Sedang in, sedang rame, sedang boom bahasanya. Juga mungkin saya sama teman saya, ini podcast kan berdua. Saya sama Mas Wida. Ngobrol. Ini kita mau berkarya apa nih? Bikin blog aja. Awalnya emang mau rencana bikin blog. Ya, terus idenya Mas Wida bikin blog. Saya bilang, Wid, ini kalau bikin blog kayaknya waktunya nggak ada. Saya. Nah, terus gimana kalau podcast? Nah, akhirnya dibikin. Sekarang berarti sudah 12 episode yang season 1. Nah, ini 12 nanti episode ya. Bulan depan mau rilis season 2. Season 2. Iya. Berapa episode, Mas? Rencana 12 juga. 12 juga. Masya Allah 12 episode sudah tergarap ya. Terus yang ini rencana nanti season 2-nya juga 12 episode juga. Ya. Itu tag-nya di rumah atau di mana, Mas? Tag-nya di rumah. Di rumah siapa, Mas Wida atau di rumah? Di rumah saya. Oh ya, di rumah Mas Daniel ya. Mas, ada nggak sih Mas maksudnya berarti yang kita kembali lagi ke yang di tempat berkom itu, itu peserta semuanya itu umum ya? Ada umum, ada yang penyandang disabilitas. Oke. Berarti agar orang umum juga agar tahu ya, maksudnya agar tahu gimana sih kemauan dari teman-teman ini ya. Iya. Yang ini di Berkom juga dulu berangkatnya saya salah memahami tagline juga. Ini kan konsepnya kan gini, Mas. Gimana? Ketika di Berkom itu bagaimana caranya mentreatment anak-anak atau orang-orang penyandang disabilitas, entah yang tunawicara pakai bahasa isyarat segala macam, tunarungu pakai bahasa isyarat, terus yang fisik ya didorong pakai kursi roda atau apapun lah. Tapi saya menyampaikannya gini, lebih ke arah opini orang disabilitas. Kalau kalian bisa, kalian lakukan sendiri dulu sebisa kalian. Semaksimal mungkin lah ya. Oke. Bantuan itu hanya tangan ke berapa lah. Istilahnya kalian masih punya tenaga, kalian masih punya istilahnya tangan lah ya. Masih bisa dilakukan sendiri. Yang masih bisa dilakukan sendiri, lakukanlah sendiri. Oke. Ya meminimalisir ketergantungan terhadap orang lain, Mas. Yes. Saya lebih ke situnya. Tapi memang waktu itu kebanyakan disabilitas yang apa, Mas? Ada tunawicara, ada juga, terus tunarungu, terus apa ya? Itu beda treatment semua, Mas ya? Beda treatment semua. Kalau setahu Mas Daniel, dari yang mungkin kan setelah acara di Berkom kemarin kan, mungkin setelah acara selesai mungkin kan diskusi juga dengan teman-teman penyandang disabilitas yang pakai cacat, yang kursi roda, terus yang tunarungu, tunawicara itu sempat nggak, Mas, maksudnya diskusi tentang kemauannya para orang-orang ini tuh yang tunawicara, tunarungu tuh gimana? Maksudnya setahu Mas Daniel aja, sebatas pengetahuannya aja. Intinya yang mereka inginkan itu sama yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya kita itu dilihat jangan dilihat berbeda. Kita nggak berbeda kok. Cuma ya itu tadi kekurangan kita kelihatan secara kasat mata aja. Gitu.
terlepas dari kesulitan kendala masing-masing, intinya para penyandang disabilitas itu maunya begitu. Oke. Berarti secara itu bisa disamaratakan begitu Iya. Mas ya. Disamaratakan, mereka yakin seperti itu karena mereka yakin juga mereka bisa mandiri. Iya. Dan memang harus semacam juga dikasih penyemangat juga Mas ya. Iya. Pasti ya itu terutama Mas ya. Apalagi dari teman-teman. Maksudnya dari faktor keluarga terutama yang pertama ya. Iya. Karena kan ada juga mungkin Mas pernah nemuin nggak sih Mas? Maksudnya pernah nemuin nggak penyandang disabilitas dari keluarganya aja nggak yang ngedukung, pernah nemuin nggak? Ada cerita seperti itu nggak? Banyak Mas. Banyak juga. Yang orang tuanya ngumpetin aja saya sering nemuin. Masya Allah, sampai segitunya maksudnya sampai diumpetin gitu. Berarti memang tidak intinya tidak dikeluarkan lah ya, tidak untuk itu sampai yang seperti apa? Apakah penyandang tersebut sampai depresi Mas? Maksudnya sampai terjadi seperti itu nggak sih? Karena kan memang nggak diekspos keluar gitu loh. Iya. Sama orang tuanya. Iya. Kan kasihan, maksudnya kan beliau kan juga butuh aktivitas dan lain sebagainya seperti orang umumnya. Iya. Ya, saya melihatnya begini. Mungkin terlepas dari saya melihatnya bagaimana, saya tidak mau menyalahkan sikap orang tuanya bagaimana ya. Betul. Tapi mungkin lebih ke mungkin orang tuanya belum siap. Saya melihatnya begitu. Bukan orang tuanya tidak suka. Jelas sudah pasti kalau punya anak itu pasti sayang sama anaknya. Betul. Pasti cinta sama anaknya. Oke. Tapi kadang belum siap. Oke, paham maksud saya. Maksudnya paham ya. Belum siap ya. Belum siap menerima dia punya anak yang berkebutuhan khusus. Yes. Karena saya yakin itu juga sulit, Mas. Walaupun saya belum punya anak ya, belum menikah juga. Tapi saya yakin itu sangat sulit. Bahkan saya pernah membayangkan loh, kalau misalkan nih terjadi anak saya juga seperti saya mau apa? Tak pikir-pikir, ada sebuah ketidaksiapan saya. Itu memang wajar. Terlintas juga berarti Mas? Umum itu Mas. Oke. Orang tuanya tuh belum siap. Nah, ketika menghadapi yang seperti itu, berarti yang bisa kita lakukan adalah menyemangati orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya. Agar bisa membantu menguatkan orang tua tersebut, agar bisa cepat menerima keadaan ya, ataupun kondisi ya. Lebih ke situ. Karena kalau saya pribadi berbicara langsung ke orang tuanya, saya dianggap Anda tahu apa? Ya memang iya. Ya mungkin gini Mas, mungkin karena yang pertama mungkin si orang tua bilang Anda tahu apa? Mungkin karena memang yang pertama kamu belum nikah, belum punya anak yang seperti ini. Mungkin seperti itu, ya kan? Terus yang kedua mungkin kamu siapa? Kamu tuh siapa? Bukan dari mungkin banyak kemungkinan lah ya yang terjadi mungkin ya. Tapi padahal kan ada suatu apa yang namanya ya? Karena memang Mas Daniel ini memang salah satu penyandang dan sebenarnya nggak ada salahnya juga menyampaikan kepada orang tua yang anaknya yang diumpetin gitu ya. Nggak ada salahnya juga sebenarnya kalau memang orang tua itu menerima, siap menerima begitu Mas. Tapi terkadang kembali lagi ya orang tua yang Mas Daniel bilang tadi belum menerima, belum siap. Intinya belum siap ya. Dan harus ada orang-orang di circle-nya yang harus tetap menyemangati. Yang seperti itu. Oke. Gue berarti paham Mas. Nah, itu sedikit lebih mudah orang tua yang belum siap daripada menghadapi orang-orang disabilitas yang minder. Itu lebih sulit Mas. Ada Mas. Banyak Mas. Wow ya banyak banget Mas. Yang minder ya. Minder. Masya Allah, ini sampai yang bagaimana berarti Mas? Maksudnya untuk memang atau memang diam diri di rumah aja atau gimana? Iya. Sampai segitu? Iya. Masya Allah. Dan itu ada dua apa ya? Yang sudah pernah saya temui itu ada dua jenis Mas. Ya bukan dua jenis, dua macam. Dua macam. Ada yang
memang dia minder karena keadaannya tanpa dukungan orang tua, ada. Terus ada yang minder seperti itu, tapi orang tuanya mendukung, menyemangati, anaknya nggak mau bangkit, ada. Oke. Padahal secara support dari orang tua sudah mendukung sepenuhnya, mendukung. Mungkin ya. Itu macam-macam, Mas. Kadang ada yang istilahnya orang dewasa yang cacat, kecelakaan misalkan, terus minta ketemu sama saya dulu pas di Semarang. Saya pernah tetangga kos dulu kecelakaan kan, terus dia nemuin saya, Mas mampir ke rumah, disuruh bapak mampir ke rumah. Ya mampir ke rumah, terus beliaunya itu langsung ngedrop, Mas. Maksudnya gini, karena sehari-hari beliau kemana-mana bisa istilahnya secara fisik nggak ada kendala sebelum kecelakaan. Tapi setelah kecelakaan dia merasa minder, Mas. Sudah langsung merasa setelah ini saya tidak berguna. Kalau bahasa sekarang mungkin insecure ya gitu. Iya. Insecure. Insecure-nya beliau rasa minder beliau itu kalau saya ngomongnya gampang, Mas. Gimana? Ngomong sama beliau, Pak, saya tidak bermaksud menggurui, Pak. Tapi setidaknya begini, Anda sudah diberi sekian tahun kesempatan merasakan jalan kaki. Masya Allah. Kemudian setelah ini sampai ke depannya Anda pakai kursi roda. Ya kurang lebih bandingkan sama saya, Pak. Saya nanti nih seumur hidup, Pak, saya begini, Pak. Bukan saya merasa gagal, enggak, tapi saya sudah menjalani dan menerima kondisi saya. Saya akan seumur hidup saya belum pernah ngerasain kemana-mana jalan kaki, saya belum pernah. Nah, kenapa saya ngomong gini sama Bapak? Bapak agar lebih melihat kebersyukuran ya. Ya, betul. Sudah misalkan 25 tahun terus dikasih kaki jalan kemana-mana, terus berarti ini waktunya Bapak untuk menjalani fase hidup yang berbeda. Dengan keadaan berbeda. Nah, jawaban beliau gimana, Pak? Responnya gini, iya, Mas, berarti ini saya ibaratnya menjadi orang yang berbeda, Mas, ya. Saya harus bersyukur. Saya malah akhirnya kepikiran, saya bersyukur saya masih hidup, Mas. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Maksudnya masih berpikiran seperti itu ya. Nah, itu yang lebih mengasihkan lagi, Mas. Istilahnya kalau bilang sama seusia saya, tapi mindsetnya aku cacat, aku harus diutamakan. Itu yang saya benci, Mas. Asli. Masya Allah, sampai segitunya, Mas ya. Iya. Karena memang Mas, itu termasuk bisa dibilang manja nggak sih atau gimana sih? Maksudnya saya kurang paham ya. Maksudnya dengan kondisinya seperti itu harus yang tadi yang Mas Daniel bilang tadi ya, dispesialkan gitu ya. Yeah. Itu yang bagaimana maksudnya? Dia, ya ini saya agak kasar ya. Dia oportunis, Mas. Oh, ya. Dia memanfaatkan apa kekurangannya, lebih untuk ke aku harus diutamakan, aku harus dikasih, aku harus di ini, aku harus di ini. Untuk istilahnya kasarnya untuk kepentingannya pribadi gitu ya. Ya. Betul ya? Ada, Mas, itu. Oke, ada juga. Banyak, Mas? Banyak, Mas. Oke, ya. Nah, saya pernah ada teman bilang sama saya gini, ayo ikut ke Jakarta yuk. Nah, ngapain? Ini Indosiar. Terus? Ngapain ning Indosiar? Melu mik pelunas utang. Lah dhewe kan cacat toh, engko cok di utamakan. Mindsetmu ngemis. Masya Allah, sampai berpikiran seperti itu. Ada, Mas. Berarti banyak juga, Mas. Banyak. Nah, Mas, kalau kita tarik benang merah ke belakang, Mas ya. Disabilitas tuh dari lahir atau memang ada semacam yang Mas Daniel bilang tadi, Bapak yang tadi kecelakaan, atau memang
apa Mas? Maksudnya disabilitas itu lebih ke apa sih? Disabilitas itu kan lebih ke ketidakmampuan, ketidaksanggupan melakukan sesuatu secara fisik ya. Maksudnya memang dari lahir? Oh iya. Atau memang ada bekas kecelakaan atau yang lainnya? Oh iya. Berarti ada yang dari lahir, ada yang karena suatu kondisi, dan ada juga karena apa ya? Kondisi di mana ada kelainan misalkan. Kalau dari lahir itu kan berarti ya kelainan itu tadi ya termasuknya. Kalau saya ini yang kedua Mas. Saya lahir itu ya walaupun prematur ya, tapi katanya normal. Kan saya nggak inget. Terus seumur 3 bulan itu saya sakit panas. Panasnya suhunya terlalu tinggi, kejang. Nah setelah agak reda panasnya, itu dokter bilang sama almarhum ibu saya, Bu ini anaknya sembuh, tapi peluang hidupnya hanya 50%. Oke, sampai di seperti itu sampai udah. Oke. Sembuh, nanti bisa hidup ya. Kalau hidup ya hidup, kalau mati ya mati lah. Kalau hidup ini akan ada kelainan saraf. Kalau enggak ke perut ke atas, ya ke perut ke bawah. Okay. Kaki maksudnya. Mendengar itu ibu akhirnya pasrah. Lah alhamdulillah saya kenanya kaki ke bawah. Emang ada maksudnya Mas yang perut ke atas? Ada. Yo mohon maaf, saya bukannya merendahkan. Iya. Kalau yang kena saraf itu tuh biasanya kalau yang ke atas, yang kena saraf tulang belakang sama ngarahnya ke otak. Oke. Kalau ini saya tulang belakang tapi ke bawah. Ya. Dan itu pun saya bisa berjalan seperti ini setelah melewati separuh hidup saya dengan pengobatan. Berarti dengan treatment tertentu juga ya? Oke, berarti memang ada treatment tertentu yang apa Mas? Contoh dulu pernah saya tuh di fisioterapi, dipanasi kakinya, dulu kan kaku kakinya. Terus itu sempat beberapa tahun operasi di Solo juga pernah. Berarti yang berhubungan dengan tulang ya? Saraf. Oh saraf. Maaf saraf ya. Kalau saya tuh sendinya normal. Secara sendi normal. Tapi saraf-sarafnya kabel-kabelnya itu yang ruwet. Harus istilahnya harus di pelintiri satu-satu biar los. Lebih ke situ. Ya. Oke, Masya Allah sudah banyak bercerita banget ya Mas Daniel Banding Anwar ini dengan disabilitasnya, tapi di balik kekurangan ini banyak kelebihan ya Mas ya. Insya Allah ya. Yang seperti pada orang umumnya. Dan alhamdulillah Mas Daniel sudah berkunjung, sudah kami undang juga ya. Untuk terima kasih ini saya sudah dapat undangan ini. Dan alhamdulillah juga terima kasih juga buat edukasinya Mas tentang penyandang disabilitas yang mungkin insya Allah kisah ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya kan, buat yang sedang menonton program acara ini ya apalagi semoga ini juga bisa menjadi menginspirasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga salah satunya menjadi penyandang disabilitas Mas. Amin. Oke. Terima kasih Mas sudah bercerita, memberi sekali lagi yang menurut saya memberi inspiratif buat teman-teman semua ya. Oke, mungkin next time kita akan ada lagi apa ini ya? Obrolan apa lagi? Obrolan apa lagi? Mungkin lebih di luar Mas ya. Mungkin lebih ke apa sih, kita membuat suatu acara event untuk memang khusus untuk penyandang disabilitas nih Mas. Ini bisa. Untuk edukasi kedua kalinya mungkin nantinya ya. Oke. Boleh. Dan tentunya sekali lagi buat teman-teman juga jangan lupa untuk di-subscribe di Nida Podcast. Jangan lupa. Ya, jangan lupa ya. Mas terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas berkunjung ya
Terima kasih, kita pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.